Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diagita Tasya dengan NIM 110762 1004 dari kelas A PGSD UNJ. Saya akan membuat video simulasi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 dengan bab yaitu bab 3 Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Adapun topik atau materi yang saya ambil yaitu ide pokok dalam teks deskripsi Taman Nasional. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya nih kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah. Oke, sebelumnya Ibu mau kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Kalian boleh tengok hari ini ya. Ada punya kami. Siapa itu? Saya itu. Kenapa rasanya? Sakit. Oke, semoga Zaitun cepat diberi kesembuhan ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu meminta kalian nih untuk ice breaking dulu. Oke, kalian boleh berdiri. Oke, Bu. Oke, udah. Oke, kita mau bilang kasih, boleh balik dulu. Kasih, Bu. Kasih. Nah, udah semangat belum nih? Oke, karena udah semangat, Ibu akan mulai pembelajaran dengan kalian menonton nih sepenggal video yang akan Ibu tayangkan. Taman Nasional di Indonesia. Satu, Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di barat Pulau Flores, tempatnya terletak di Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan Komodo Nasional Park menjadi kandidat 7 keajaiban alam dunia terbaru. Dan akhirnya diresmikan menjadi salah satu dari 7 keajaiban alam dunia terbaru pada 13 September 2013. Dua, Taman Nasional Baluran. Dengan nama populer Afrika Panjang, berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Nasional dinamakan juga Afrika Range, karena adalah Afrika. Tiga, Taman Nasional Tanjung. Berada di sepanjang provinsi Kalimantan Tengah dan telah menjadi cagar biosfer dunia sejak tahun 1997. Dan juga ada spot sunrise yang bisa kamu temui di Tanjung Pulau. Taman Nasional Monas. Terdapat Papua sama Taman Nasional itu sendiri diambil dari nama sangat menjual di Asmara dan bernama British Calderus Torres. Taman Nasional ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dengan luas wilayah 2,4 juta hektar. Kedua, Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tengah. Menjadi salah satu tujuan snorkeling dan diving terbaik di
ide pokok dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai nih untuk mencari tahu ide pokok, Ibu akan memberikan salah satu contoh teks berupa tentang Taman Nasional Indonesia, yaitu Taman Nasional Bunaken. Kalian bisa lihat secara seksama. Di sini menjelaskan terdiri dari beberapa paragraf dalam teks ini. Di paragraf pertama menjelaskan tentang secara umum terletak di mana taman nasionalnya dan telah menjadi warisan dari UNESCO. Nah, bentuk lain yaitu ide pokok dari teks tersebut itu juga telah disebutkan, yaitu di mana ide pokok dari paragraf pertama tadi yaitu menjelaskan mengenai Taman Nasional Bunaken secara umum, yaitu terletak di Sulawesi Utara yang diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dan dilanjutkan oleh paragraf 2 yang berisi fokusnya itu mengenai keindahan dari Taman Nasional Bunaken dan seterusnya. Nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp kita. Nah, selanjutnya. Nah, kita kan udah tahu nih kalau dalam sebuah teks tadi yang Ibu contohkan, teks tadi ada yang tahu nggak sih termasuk teks apa? Teks eksplanasi, teks eksposisi, teks deskripsi atau teks narasi? Betul. Ini Taman Nasional Bunaken tadi teksnya itu disebut teks deskripsi karena mendeskripsikan secara rinci yaitu mengenai Taman Nasional mulai dari umum sampai khusus. Nah, kita kan juga udah tahu kalau dalam sebuah teks deskripsi itu memiliki ide pokok di tiap-tiap paragraf atau informasi penting. Nah, kalian udah tahu gak sih cara kita menentukan ide pokok di tiap paragraf itu seperti apa? Nah, karena kita kan udah mengetahui nih cara untuk menentukan ide pokok di tiap paragraf itu seperti apa, kita akan mempelajari cara mengidentifikasi informasi penting apa ide pokok tiap paragraf tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, tadinya itu Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok yang terdiri dari masing-masing 3 peserta. Karena Zaini tidak hadir, boleh Wisnu bersama kita berdua, lalu Vanessa, mau Lydia dan Puspita boleh bertiga. Nah, Ibu akan memberikan kalian semua link yang Ibu telah kirimkan melalui WhatsApp dulu, yaitu berisi PDF atau buku digital interaktif yang menjadi media belajar kita hari ini. Nah, di sini juga telah ada petunjuk pekerjaannya, mulai dari siapkan masing-masing gadget kalian yang telah mendapat izin dari Ibu untuk membuka gadget kalian masing-masing, yaitu siapkan alat tulis kalian. Ibu minta kalian membaca dengan seksama nantinya di dalam buku digital isinya ada apa aja. Lalu menyimak juga ada beberapa video yang Ibu lampirkan di dalam buku digital. Nah, Ibu meminta kalian pada paragraf pertama yaitu tentukan ide pokok tadi atau informasi penting di tiap paragrafnya. Jadi kan di dalam buku digital itu terdiri dari 3 taman nasional, ada Tanjung Putih, Ujung Kulon, dan juga Waikambas. Karena kalian berdua, kalian boleh memilih 2 di antara 3 tersebut. Nah, kalian nanti mengerjakan masing-masing 1. Nah, kalian nanti baca, lalu tulis ide pokoknya di lembar 1 mulai dari paragraf pertama sampai paragraf ke-7. Nah, kalau kalian mengerjakan ini secara berkelompok, kalian tentukan juga simpulan dari setelah kalian membaca buku teks tersebut. Oke? Oke, Bu. Oke. Kelompok 1. Kali ini kelompok 2. Ya. Ya. Nah, Ibu memberikan kalian waktu sekitar mungkin 20 menit agar kalian dapat membacanya dengan seksama.
simak dan kalian catat. Nah, lalu Ibu minta kalian nih mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil temuan kalian yang kalian tulis di LKPD. Siapakah kelompok yang mau maju pertama? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 boleh maju. Ayo. Ini semuanya nih. Ya, boleh semuanya ya, karena kalian kan bekerja sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 perkenalkan. Saya Vanessa, Saya Maudia Vina. saya Lestari. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari institusi kami. Yang pertama, boleh Vanessa? Yang pertama adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk paragraf pertama yaitu mengenalkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai landscape yang memukau dengan kombinasi keanekaragaman hayati serta menjadi taman nasional tertua di Indonesia dan dijadikan warisan dunia oleh UNESCO. Paragraf kedua yaitu menguraikan 3 tipe ekosistem di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu ekosistem daratan, perairan laut, dan hutan mangrove. Paragraf yang ketiga membahas tentang daya tarik utama dari Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu badak Jawa yang menjadi hewan paling langka di dunia. Untuk paragraf keempat membahas tentang keanekaragaman hayati yang lain yang berada di Ujung Kulon, yaitu owa Jawa, surili, dan anjing hutan yang merupakan satwa endemik. Paragraf kelima membahas tentang Pulau Pecang sebagai destinasi wisata populer dengan pantai eksotis dan hutan teduh. Paragraf keenam membahas tentang sejarah Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu Menara Mercusuar Tanjung Lesung dan situs megalitikum di Ciujung Kulon. Paragraf ketujuh membahas tentang peran Ujung Kulon, yang yaitu melindungi kehidupan liar, merawat nilai-nilai sejarah dan keanekaragaman hayati. Baik, selanjutnya. Saya akan membacakan jadi pokok informasi atau informasi penting tentang Taman Nasional Waikambas, yaitu paragraf pertama, Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Provinsi Lampung merupakan 2 kawasan konservasi terpenting. Terus paragraf kedua yaitu ciri khas utama Waikambas adalah gajah Sumatera spesies yang terancam punah. Program konservasi fokus pada perlindungan dan rehabilitas gajah-gajah dari perburuan ilegal dan hilangnya habitat. Paragraf ketiga, lanskap Waikambas yang dipenuhi hutan hujan tropis memikat pengunjung dengan pepohonan tinggi, sungai mengalir, dan keanekaragaman hayati. Untuk paragraf keempat, informasi tentang persebaran vegetasi di Taman Nasional Waikambas berdasarkan tipe ekosistem, termasuk hutan hujan dataran rendah, hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa, dan ekosistem riparian. Untuk paragraf kelima, yaitu program pendidikan lingkungan di Waikambas menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan alam. Untuk paragraf keenam, Waikambas bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga menjadi simbol pelestarian gajah Sumatera dan ekosistemnya. Untuk paragraf ketujuh, pengalaman utama bagi pengunjung Waikambas adalah safari gajah, menyusuri hutan di atas punggung gajah untuk mendapatkan perspektif unik dan dekat dengan kehidupan liar gajah Sumatera. Hal ini memperkuat rasa kekaguman terhadap kehidupan hutan. Baik, setelah dibacakan ide pokok dari Taman Waikambas dan Taman Ujung Kulon, di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Taman Nasional Indonesia sangatlah banyak. Tadi ada Taman Ujung Kulon, contohnya ikoniknya itu badak Jawa, sama Taman Waikambas itu yang ikoniknya itu gajah Sumatera. Nah, Taman Nasional ini merupakan warisan budaya yang melindungi flora dan fauna yang hampir punah di Indonesia. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tangan dulu semua. Tadi kelompok 2 telah mempresentasikan Taman Nasional Ujung Kulon dan Waikambas. Nah, terima kasih, boleh kembali dulu. Makasih, Bu. Ya, selanjutnya kepada kelompok 1, Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan temuan dari Taman Nasional Tanjung Puting saja. Boleh? Maju.
teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami tentang ide pokok cerita Taman Nasional Tanjung Putih. Perkenalkan, nama saya Kusno, teman saya. Ya, jadi ide pokok pada kita itu adalah pengenalan Taman Nasional Tanjung Putih sebagai surga bagi kehidupan liar dan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Terus paragraf kedua itu adalah menyebutkan jenis-jenis hutan yang dapat ditemui di Taman Nasional Tanjung Putih saat berkunjung, seperti hutan kerangga, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan lainnya. Terus yang ketiga itu paragraf ide pokoknya adalah deskripsi lengkap hutan-hutan yang luas dan sungai-sungai yang mengalir di Taman Nasional Tanjung Putih. Terus paragraf yang keempat, pokoknya adalah fokus pada daya tarik utama Taman Nasional Tanjung Putih yaitu pada populasi rambutan. Terus yang kelima, pokoknya adalah membahas proyek rehabilitasi rambutan di Taman Nasional Tanjung Putih yang berhasil memulihkan sejumlah besar individu yang terkena dampak aktivitas manusia. Yang keenam, pokoknya adalah membahas pengalaman unik yang ditawarkan oleh sistem sungai Taman Nasional Tanjung Putih, terutama perjalanan perahu menyusuri sungai dan pengamatan ekor panjang serta pemandangan matahari terbenam di hutan hujan. Terus paragraf 7, pokoknya adalah membahas keragaman hayati lainnya di Taman Nasional Tanjung Putih termasuk bekantan, peningkatan panjang, dan hewan liar lainnya. Teman saya akan membacakan tentang kesimpulannya. Oke, kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu Taman Nasional di Indonesia sangat banyak. Setiap taman nasional memiliki ciri khasnya masing-masing. Seluruh taman nasional sangat indah dan pantas untuk dikunjungi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tadi kalian kan masing-masing kelompok udah mengidentifikasi 3 jenis taman nasional yang ada di buku digital interaktif yang dibaca. Nah, Ibu telah mengirimkan juga hasil temuan dari ide pokok yang Ibu cari mengenai 3 taman nasional tersebut. Kalian boleh memperhatikan apakah ide pokok yang kalian tulis dan yang Ibu cari itu sama. Kurang lebih sama, Bu. Oke, berarti kalian telah bisa nih untuk menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf. Nah, selanjutnya, oke, kita udah tadi mencari ide pokok. Nah, Ibu mau nanya nih kepada kalian, ada bisa menyimpulkan bagaimana sih cara kita menentukan sebuah kalimat, satu kalimat, apakah itu ide pokok dalam paragraf tersebut? Apakah bukan ada yang bisa? Saya, Bu. Boleh? Oke, jadi untuk menentukan ide pokok itu pertama kita membaca dulu secara seksama keseluruhannya. Lalu kita nanti akan melihat nih kata-kata kuncinya atau kata-kata kuncinya dalam satu paragraf itu, Bu. Nanti baru kita bisa menemukan dari ide pokok itu, Bu. Oke, betul sekali Maulidi Alina. Pertama yang pasti kita harus membaca dengan seksama, membaca dari paragraf awal hingga paragraf akhir. Lalu tiap-tiap paragrafnya kita perhatikan lagi nih kata-kata kunci yang sering keluar dalam paragraf tersebut apa. Lalu kita identifikasi deh yang menurut kalian informasi paling penting dari paragraf tersebut, itulah ide pokok. Nah, kita udah di penghujung pembelajaran nih. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Tadi kita, saya, Bu. Tadi kita belajar tentang Taman Nasional, Bu. Terus tadi kita belajar tentang mencari ide pokok.
Sekian video simulasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.